Hari ini kita akan membagikan tip atau membagikan cara agar tanaman tetap tumbuh secara maksimal walaupun di saat cuaca ekstrim hujan setiap hari. Hari ini kita akan melakukan pengocoran untuk menyehatkan tanah, menyuburkan tanah. Jadi secara otomatis kalau tanah sehat, subur, maka tanaman akan tumbuh maksimal dan subur, serta nanti akan bisa berbuah lebat. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Nah, sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di belakang kita ini, tanamannya sudah besar dan kita sudah memasang turus, dan ini merupakan lahan ketiga kawan-kawan. Karena saat ini sudah sering kita sampaikan, kita menanam cabai ada 3 tempat. Jadi khususnya di lahan yang ketiga ini kita akan memberikan tip atau memberikan cara bagaimana agar tanah itu menjadi sehat, menjadi subur. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi kalau tanahnya sehat, tanahnya subur, secara otomatis tanaman cabai itu pun akan tumbuh maksimal. Jadi kalau tumbuh maksimal, secara otomatis juga nanti produksinya akan meningkat atau maksimal. Nah, tentu ini merupakan harapan bagi para petani semuanya. Tetapi bukan hanya untuk menyehatkan tanah dan menyuburkan tanah, kita juga melakukan kegiatan ini. Kalau tanahnya sehat, tanahnya subur, secara otomatis imun tanaman itu akan menjadi kuat. Jadi karena di tempat kita musim penghujan, secara otomatis biasanya yang terjadi untuk tanaman cabai secara khusus itu sangat mudah diserang oleh jamur, seperti layu, busuk batang, ataupun tanaman cabai yang sudah berbuah, yaitu lebih dikenal dengan penyakit patek atau antraknosa. Nah, kalau ini terjadi pada tanaman cabai yang kita tanam, tentu kita akan rugi. Dan ini tidak diinginkan oleh semua petani. Pasti petani menginginkan tanamannya tumbuh sehat. Oleh karena itu, kawan-kawan, kita hari ini membagikan tip atau membagikan cara untuk menyehatkan tanah, menyuburkan tanah, dan yang terpenting imun tanaman itu menjadi kuat sehingga tanaman tidak mudah diserang oleh jamur. Oleh karena itu, ikuti terus videonya, jangan di skip agar tidak gagal paham. Seperti ini kondisi tanaman cabai yang kita tanam, kawan-kawan. Di lahan ketiga ini kita sudah memasang turus atau bambu-bambunya, tetapi tidak semua, baru sedikit kawan-kawan, itu sampai atas sudah dipasang. Ini bagian bawahnya seperti ini, belum kepasang seperti itu, masih banyak sekali yang belum dipasang karena hujannya cukup tinggi, jadi kita hanya bisa melakukan aktivitas setengah hari saja, kawan-kawan. Dan ini merupakan lahan bertingkat. Nah, sudah sering kita sampaikan. Nah, itu di bawahnya, kemudian ini di atasnya, dan ini paling atas. Nah, itu lagi seperti itu tingkat-tingkatannya. Itu di atasnya, paling atas. Di lahan ketiga ini banyak pohon pisang dan pohon-pohon besar, kawan-kawan. Ketinggian tempat kurang lebih 900 hampir 1000 mdpl ini. Jadi digolongkan dengan dataran tinggi. Jadi udaranya sangat sejuk sekali. Nah, ini kondisi tanaman cabai yang kita tanam. Kita lihat dulu, kawan-kawan. Jadi sudah memasuki namanya fase generatif dia, di mana sudah pecah cabang seperti ini. Nah, kita tidak melakukan perampelan atau pemotongan tunas, kawan-kawan. Dan ini merupakan tanaman cabai varietas langgeng 58. Itu sebelah sana belum kita pasang juga turus-turusnya, kawan-kawan. Tapi yang bagian ini sudah kita pasang. Nah, itu kalau panjang bedengannya sangat pendek, ini kurang lebih 2,5 sampai 3 meter ini, kawan-kawan. Nah, seperti itu. Lebar bedengan ini kurang lebih kita buat 90 cm, sedangkan lebar selokan kita buat 80 cm. Dan ini merupakan tanaman cabai rawit langgeng 58 ini kita tanam di lahan bekas, kawan-kawan. Nah,
Dulu ini bekas tanaman cabai rawit ori. Nah, setelah tanaman cabai rawit ori kita bongkar, kita menanam cabai rawit langgeng. Jadi tanpa merubah bedengan, tetapi kita menambah namanya pupuk kandang ayam atau kotoran ayam sama dengan kapur dolomit dan pertipos. Itu yang kita tambah. Ini populasi tanaman kurang lebih 2.800, hampir 3.000, dengan menghabiskan pupuk kandang ayam kurang lebih 35 karung, seperti itu. Sedangkan kapur dolomitnya menghabiskan 10 karung, pertiposnya menghabiskan 50 kilo, kawan-kawan. Nah, sudah cukup seperti itu. Nah, teknik yang kita lakukan dalam olah lahan adalah setelah kita tabur semua 3 bahan itu, kita cangkul lagi, kita siram dengan menggunakan E4 sampai basah. Setelah itu dirapikan, kemudian tutup mulsa dan didiamkan kurang lebih 30 hari. Setelah 30 hari baru kita membuat lubang tanam dan dikocor lagi sebelum melakukan penanaman dengan trichoderma, asam humat dan silika karbon 3 sendok makan untuk 20 liter air. Masing-masing per lubang tanam kurang lebih 100 ml. Bahan-bahan pengocoran hari ini sudah kita siapkan, kawan-kawan. Ini teknik yang selalu kita terapkan, teknik yang selalu kita lakukan untuk perawatan tanaman cabai agar tanahnya sehat dan subur. Walaupun kita menanam cabai di lahan bekas, tetapi pertumbuhan bisa maksimal. Nah, ini kita sudah siapkan tempat, ini ember kurang lebih 10 liter. Nah, bahan-bahan yang pertama kita memakai trichoderma. Nah, ini kita pakai, ini ada sedikit anpus ini, kawan-kawan, yaitu pengendali hayati patagon tanah, jadi anti jamur, kawan-kawan. Jadi kita wajib melakukan pengocoran trichoderma. Makanya sebelum tanam kan kita tadi sudah kasih tahu, kita mengocor trichoderma, asam humat dan karbon. Nah, ini untuk pengocoran trichoderma itu intervalnya 20 hari sekali kita lakukan. Kita mix dengan namanya yaitu asam humat, humid acid. Ini humid acid plus kalium. Ini kita pakai impresol karena tanaman cabai sudah memasuki fase generatif. Jadi kalium ini sangat bagus sekali untuk anti rontok juga, kawan-kawan. Jadi 2 bahan ini kita rekomendasikan, yaitu asam humat dan trichoderma ini sangat bagus sekali untuk mengembalikan kesuburan tanah. Jadi sebagai fungisida hayati juga trichoderma ini untuk mencegah terjadinya serangan jamur seperti layu ataupun busuk daun ataupun busuk batang, kawan-kawan. Nah, dosis masing-masing ini kita memakai trichoderma. Nah, ini kita pakai ampus, ini masih ada. Kita memakai 3-4 sendok makan untuk 10 liter air. Karena ini musim penghujan, lebih kental itu lebih bagus, atau lebih banyak lebih bagus, kawan-kawan. Nah, seperti ini. 2, 3, kita pakai 4 saja. 4, nah, kita pakai 4 sendok. Kemudian untuk asam humatnya kita memakai 3 sendok seperti ini. 1, 2, 3. Nah, setelah ini baru kita aduk. Jadi ini sangat bagus sekali untuk tanaman cabai, khususnya untuk mengembalikan kesuburan tanah dan agar tanah itu menjadi sehat. Seperti yang sudah kita sampaikan, jadi kalau tanah sehat secara otomatis imun tanaman itu juga menjadi kebal terhadap serangan jamur secara khusus. Nah, ini sudah dia larut semua dalam air. Jadi alat kocornya seperti biasa kita pakai, sangat sederhana seperti ini. Jadi takarannya ini kurang lebih 100 ml. Kita aduk lagi biar dia benar-benar larut, karena asam humat itu sedikit agak susah larutnya, kawan-kawan. Jadi kalau sudah larut seperti ini seperti kopi dia warnanya ini. Jadi kita tuangkan seperti ini, sangat simpel sekali cara menyuburkan tanah. Jadi per lubang tanam kurang lebih 100 ml. Jadi kita langsung tuang di pangkal batang, kawan-kawan. Itu aman, tidak jadi masalah. Jadi kalau rutin kita melakukan pemberian trichoderma dan asam humat, maka tanah akan menjadi sehat, tanah menjadi subur, secara otomatis tanaman juga tumbuh secara subur, kawan-kawan. Nah, nanti buahnya akan
luar biasa lebat nanti. Seperti itu. Sangat simpel sebenarnya. Nah, ini di sampingnya nih tuh. Tanamannya sudah besar ini. Pelan-pelan saja seperti ini. Jadi untuk pengocoran itu bisa menggunakan alat seperti ini atau menggunakan alat kocor jerigen, kawan-kawan. Itu banyak dijual di toko-toko pertanian. Dan banyak juga yang bertanya kepada kita, kalau tidak ada trichoderma biasanya kita memakai merek Biosigma. Jadi apa ada yang lebih dekat di sekitar Anda atau di sekitar kawan-kawan seperti di toko-toko pertanian? Kalau tidak ada ampus bisa memakai Biosigma atau memakai jenis lainnya. Ada juga alternatif kalau tidak ada ampus atau Biosigma bisa memakai juga M21, itu bagus juga kawan-kawan. Seperti itu. Jadi kocor semua seperti ini, simple, tanaman menjadi subur. Jadi rutin kita melakukan pengocoran seperti ini, paling tidaknya 7 hari sekali atau 20 hari sekali kawan-kawan. Kalau semakin sering semakin bagus, karena ini bahan organik, jadi tidak ada istilah overdosis. Jadi semakin sering semakin bagus. Terima kasih kawan-kawan semua yang sudah ikut menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Di sini kita hanya berbagi pengalaman cara melakukan perawatan tanaman cabai. Dan semoga ini bisa digunakan atau diterapkan bagi para petani. Dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.